Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita minta tolong keluarga untuk memasukkan kita pekerjaan? Saya pengen minta tolong om saya untuk membantu memasukkan honor dinas. Ada orang lain yang punya kemampuan, IP-nya tinggi, jurusannya sesuai, cukup syarat. Tapi kemudian karena kedudukan Anda dekat dengan kepala dinas, maka orang yang layak tadi tergeserkan. Ittaqu zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Lalu kamu mendapatkan gaji, uang tunjangan, THR, maka semuanya menjadi haram hanya karena setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang daripada tak sampai satu sayap nyamuk. Berebut sayap nyamuk menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut. Wallahu a'lam. Kita Yadi, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa salah kalau seorang istri menginginkan suaminya menikah lagi karena dia belum bisa punya keturunan, walaupun mungkin hatinya akan terluka, supaya suaminya memiliki seorang anak? Fankihu ma tawalakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna, 2, wa thulatha, 3, wa ruba, 4. Tak ada alasan karena anak dan lain sebagainya. Memang dibolehkan dalam syariat Islam. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak sanggup mampu berlaku adil, fawahidah, 1 saja. Oleh sebab itu syaratnya bukan masalah anak tidak anak, tapi berlaku adil. Wallahu a'lam. Ustaz, kemarin malam saya baru dimarahi seorang wanita, dipermalukan di depan jamaah wanita lainnya karena anak saya menangis di musola umum di mall. Anak saya yang ketiga, usia 1-2 tahun, perempuan yang ikut sholat. Suami saya pun ikut sholat, mengejar waktu maghrib. Tapi saya hanya diam 1000 bahasa dalam hati kecil saya. Mungkinkah Allah menegur saya? Tapi hati saya sakit. Ini kondisinya tidak normal di mall. Tidak mungkin meninggalkan anak di luar dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dalam keadaan darurat ini membawa anak sholat, maka suatu kelebihan yang luar biasa. Di zaman canggih, di kota besar, metropolitan, masih ada orang yang memperdulikan sholat di mall. Kita doakan orang-orang yang masih memperdulikan sholat ini semoga istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika di masjid itu masih ada suara anak menangis, masih ada anak-anak yang lompat-lompat, bersyukurlah. Berarti 20 tahun di masa akan datang, anak yang menangis di mall ini akan membawa anaknya pula untuk sholat ke masjid. Kedua, kalau engkau menegur orang berdua, maka saat itu engkau sedang menasihati dia. Tapi ketika engkau menegur dia di depan orang ramai, maka sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Yang ketiga, ini ujian istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam. Setelah lebaran saya ingin melamar seorang gadis, alhamdulillah pacar saya ingin bertobat, ingin menikah karena Allah, saya takut dosa saya makin banyak. Hingga kemudian saya berencana melamar pacar saya yang tentunya sudah disepakati oleh kedua orang tua kami. Tapi malam ini Allah menunjukkan pada saya siapa wanita ini. Dengan mata saya sendiri dia selingkuh dengan laki-laki lain. Entah mengapa saya tidak sakit hati dan tidak marah. Justru saya tetap mengarahkan calon saya, padahal saya sudah ridho Ustadz jika ia memilih pria ini. Tapi akhirnya dia memilih saya dan meninggalkan pria tersebut. Apakah saya harus percaya karena saya orang pemaaf, bukan orang pendendam? Hati saya cenderung untuk ma khaba man istasyara, ma khaba man istasyar, ma nadima man istasyara, ma khaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang meminta pendapat orang lain, dan tidak akan rugi menyesal orang yang istikharah. Oleh sebab itu maka ada doa kepada Allah Ta'ala istikharah, salat sunat 2 rakaat istikharah. Yang kedua, minta pendapat orang lain, kumpulkan dulu. Fa idza azamta, kalau sudah azam tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukum orang memelihara harimau di rumahnya bagaimana Pak Ustaz?
memelihara siba, hewan buas, itu tegas dalam kitab Hasyiatul Jamal mazhab Syafi'i, waqtina'uhum laha haramun. Raja-raja, penguasa-penguasa, waqtina'uhum laha, mereka memelihara singa, memelihara macan tutul, haramun dalam ya Hasyiatul Jamal, hukumnya haram. Kenapa haram? Tabdzir, mubazir, berapa budget makanan daging, sementara fakir miskin banyak yang tak makan ikan asin. Ini harimau makan daging, waktu habis. Kemarin malam dapat berita dari Terengganu, seorang kakek meninggal dunia bersimbah darah diterkam oleh buruk. Padahal buruk ini sudah lulus sekolah manjat pohon kelapa. Nah, jadi kalau dia bisa dididik, hukumnya boleh dididik, diajar. Tapi kalau hanya untuk hobi saja, untuk min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kamu mau melihat kualitas keislaman seseorang, bagaimana mau melihat kualitas keislaman seseorang? Tarkuhu ma la ya'ni, ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tak ada gunanya, tak ada manfaat. Daripada mengkoleksi, serahkan ke kebun binatang, koleksi dalam tanda kutip, koleksi anak yatim, fakir miskin, menolong orang susah, lebih bermanfaat. Koleksilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.